Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih berkilauan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini hari Minggu kedua dalam masa Prapaskah, kita diajak untuk merenungkan peristiwa transfigurasi. Yesus menampakkan kemuliaannya, Yesus bersinar dalam kemuliaannya. Kita juga diajak untuk bersinar seperti Kristus, bercahaya. Anda mau gak bersinar, bercahaya seperti Kristus? Bagaimana caranya? Yesus bercahaya, Yesus berubah rupa dalam kemuliaan saat dia sedang berdoa. Dan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi kita juga diajak di masa Prapaskah ini untuk melakukan salah satu hal yang paling penting yang kita perlu lakukan di masa ini, yaitu berdoa. Jadi saya mau mengajak Anda untuk merenungkan lebih dalam tema ini, berdoa. Pertama, saat kita berdoa kita hadir di hadapan Tuhan. Kedua, kita mendengarkan Tuhan. Dan ketiga, kehendak Tuhan terjadi. Hadir pada Tuhan, mendengarkan Tuhan, kehendak Tuhan terjadi. Pertama, saat kita berdoa, apa itu doa? Saat kita berdoa, kita mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Gampang gak untuk berdoa? Tidak gampang. Godaannya, tantangannya banyak. Seperti naik gunung. Tentu Anda tahu, naik gunung gak gampang kan? Tantangannya banyak. Yesus mengajak murid-muridnya naik ke gunung untuk berdoa. Ini juga menjadi satu gambaran buat kita mengenai hidup spiritual, bahwa
untuk mengikuti Yesus, untuk bersatu dengan Tuhan dalam doa juga tidak mudah. Tapi hal pertama yang kita harus lakukan adalah menyediakan diri untuk berdoa, menyediakan waktu untuk berdoa. Ini artinya benar-benar kita harus menarik diri dari berbagai kesibukan sehari-hari, dari berbagai pikiran-pikiran sehari-hari. Sediakan waktu, pilih tempat buat Tuhan, di mana Anda bisa lebih bersatu, lebih bebas dari berbagai gangguan. Seperti Yesus naik ke atas gunung. Mungkin gunung ini buat kita adalah ruang adorasi, atau satu sudut di rumah kita di mana kita selalu berdoa di situ. Jadi saat kita masuk ke ruang itu atau kita saat duduk di situ, kita merasa ini lebih dekat sama Tuhan, ada panggilan untuk bersatu dengan Tuhan, lebih bisa konsentrasi. Kita harus menghadap Tuhan walaupun dengan segala tantangannya. Kita udah menyediakan waktu dan tempat buat Tuhan pun seringkali pikiran kita masih terganggu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Romo, kalau saya doa seringkali pikiran-pikiran saya ini banyak kemana-mana, melayang-layang. Gimana Romo? Gak apa-apa, teruskan berdoa. Saat kepikiran, lagi doa kepikiran, aduh mesti siapin makanan, habis itu kembali lagi doa. Aduh gimana anakku ya? Saat terganggu, habis itu kembali lagi doa. Gak apa-apa. Bahkan kadang-kadang ketiduran, gak apa-apa juga. Kalau nanti kebangun, lanjut lagi berdoa. Seperti para murid dalam Injil ini, mereka juga ketiduran. Yesus ajak mereka untuk berdoa, mereka ketiduran. Doa, hidup spiritual, tantangannya banyak. Tapi pertama harus diniatin menghadap Tuhan. Lalu saat kita sudah hadir di hadapan Tuhan, apa yang kita perlu lakukan? Tentu kita perlu berkomunikasi sama Tuhan, menyampaikan berbagai permohonan kita, kekhawatiran kita, bahkan kadang juga berbagai hal yang membuat kita kecewa sama Tuhan. Gak apa-apa. Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kali Anda berdoa? Saya ingat ada satu sharing dari seorang teman. Dia didatengin sama temannya pengusaha. Dia bilang, aduh suasana saya, situasi saya lagi sulit sekali. Usaha ini banyak sekali yang rugi. Kamu bisa bantuin gak? Kenalin saya kepada orang yang bisa bantu saya. Lalu pengusaha yang satunya ini bilang kepada yang mengeluh tadi, saya akan kenalin kamu kepada satu orang yang sangat luar biasa, yang pasti bisa bantu kamu. Pengusaha yang mengeluh tadi udah excited ya. Dia pikir mau dikenalin sama siapa nih yang bisa selesaikan masalahnya. Lalu kemudian pengusaha yang mau ngenalin ini bilang, saya akan kenalin kamu pada Yesus. Kamu udah kenal Yesus belum? Kamu udah berdoa belum? Lalu pengusaha yang dalam masalah itu tiba-tiba matanya jadi merah ya. Karena dia ingat, iya ya, dulu waktu dia masih kecil, waktu dia masih muda, sering sekali berdoa. Tapi sekarang udah lupa sama Tuhan. Udah jarang sekali, hampir gak pernah berdoa. Karena selalu bergantung pada kekuatan sendiri aja. Saat kita datang ke hadapan Tuhan, bawa berbagai kekhawatiran kita, berbagai permohonan. Bahkan kalau marah pun sama Tuhan, gak apa-apa, sampein pada Tuhan. Tapi tentu doa bukan hanya sekedar menyampaikan apa yang kita mau sampaikan pada Tuhan, atau apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan.
Doa bukan hanya sekedar berbicara pada Tuhan, tapi juga mendengarkan Tuhan. Kenapa mendengarkan Tuhan ini sangat penting? Karena saat kita mendengarkan Tuhan, Tuhan menyingkapkan berbagai rahasia hidup. Tuhan menyingkapkan berbagai jalan yang harus kita jalani dalam hidup. Tuhan menyatakan kepada kita berbagai kebenaran yang kita harus jalani. Tuhan mengingatkan kita akan janjinya. Dan tentu Tuhan selalu setia pada janjinya. Janji Tuhan adalah janji keselamatan. Janji Tuhan adalah bahwa kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Anda masih ingat gak sama janji Tuhan buat kita semua? Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan berjanji kepada kita semua. Yesus katakan, aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Seringkali kita perlu mendengar kembali apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah ajarkan. Dalam peristiwa transfigurasi ini, saat Yesus berdoa, Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Apa artinya Yesus berbicara dengan Musa dan Elia? Ini artinya buat orang-orang Israel, Musa dan Elia adalah dua tokoh utama di dalam perjanjian lama. Kalau kita Pentateuch, Torah, itu kan Allah memberikan hukumnya kepada Musa. Dan dalam kitab-kitab para nabi-nabi, nabi utama adalah Elia. Kitab hukum dan nabi dalam perjanjian lama. Ini dua tokoh utamanya adalah Musa dan Elia. Jadi saat Yesus berbincang dengan Musa dan Elia, ini artinya Yesus juga mengingat kembali, diingatkan akan janji keselamatan Allah yang akan terpenuhi dalam dirinya. Di sini mereka dikatakan dalam Injil Lukas bagaimana mereka berbincang mengenai Yesus, apa yang akan terjadi di Yerusalem, penderitaan dan penyaliban Yesus. Tapi bukan hanya itu, juga mengenai keselamatan yang dicapai lewat Yesus. Doa mengingatkan kita akan janji Allah kepada kita. Pegang janji itu. Saat kita diingatkan akan janji Allah, ini artinya, poin yang ketiga, janji Allah pasti terjadi dalam hidup kita. Janji Allah pasti terpenuhi dalam hidup kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita setia berdoa. Jadi kalau Anda berdoa, Anda mau supaya kehendak Anda atau kehendak Tuhan yang terjadi? Kehendak Anda atau kehendak Tuhan yang terjadi? Berdoa tidak seperti berbicara pada Romo Adrian atau berbicara pada suami, berbicara pada istri. Berdoa ini kan berbicara pada Tuhan. Kalau Romo Adrian atau suami atau istri itu nggak tahu apa yang paling baik buat Anda. Juga kalau udah tahu nggak bisa penuhin. Atau mungkin kebaikannya kurang karena masih memikirkan diri sendiri. Jadi seringkali masih tawar-menawar, berusaha mengubah hatinya Romo Adrian, berusaha mengubah hatinya suami atau istri. Saat Anda berdoa, Anda berbicara pada Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Baik, yang Maha Kuasa. Dan Tuhan selalu mengetahui apa yang terbaik buat Anda. Tuhan selalu
menginginkan yang terbaik buat Anda. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat Anda. Jadi Tuhan seperti Bapa yang mau memberikan hadiah yang paling indah buat Anda. Tapi kalau anaknya gak pernah minta, bagaimana hadiah ini mau diberikan kepada Anda? Atau orang tua kadang-kadang juga mau lihat, gimana sih sebenarnya anakku ini udah siap atau belum? Minta cuman sekali, saat belum diberi langsung menyerah. Ya, ini artinya mungkin masih setengah-setengah maunya. Jadi doa adalah kunci yang membuka arus rahmat Tuhan, supaya rahmat Tuhan itu, supaya berbagai hal baik yang Tuhan mau berikan kepada kita, diberikan kepada kita. Makanya gak boleh menyerah, terus berdoa supaya yang baik yang Tuhan mau berikan kepada kita itu diberikan kepada kita. Kalau kita mintanya hal yang gak baik buat kita, ngapain Tuhan kasih? Jadi kalau permintaan kita, kehendak kita itu tidak baik, berlawanan dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan juga tidak kasih. Bukan karena Dia tidak sayang sama kita, justru karena Dia sayang sama kita. Tapi kalau kehendak kita tidak terjadi, nah ini kabar baiknya, pasti sesuatu terjadi dalam hati kita, sesuatu terjadi dalam diri kita. Karena ini artinya Tuhan sedang mengubah Anda. Dalam doa, hal yang baik pasti terjadi. Tuhan mengubah situasi Anda, atau kalau Tuhan tidak mengubah situasi Anda, Tuhan mengubah hati Anda. Saat Tuhan mengubah hati Anda menjadi pribadi yang bersinar, semakin menjadi seperti Tuhan. Anda mau gak bersinar? Mau gak menjadi seperti Tuhan? Contoh yang sangat luar biasa adalah hidup dari Yohanes Paulus II. Yohanes Paulus II itu lahir tahun 1920 di Polandia. Dia lahir di keluarga yang sangat-sangat rajin berdoa. Papanya, mamanya dari Yohanes Paulus II dari masih kecil itu sudah ajarin anak-anaknya untuk selalu berdoa. Tapi ternyata hidupnya Yohanes Paulus II juga tidak enak-enak saja. Mamanya meninggal waktu dia umur 8. Kakaknya meninggal waktu dia masih remaja. Papanya meninggal waktu dia umur masih 20. Dan Yohanes Paulus II katakan dalam salah satu tulisannya, waktu mamaku meninggal, aku gak ada di sebelahnya. Waktu kakakku meninggal, aku gak ada di sebelahnya. Waktu papaku meninggal, aku juga gak ada di sebelahnya. Dia kehilangan orang-orang yang sangat dia cintai di saat dia masih muda. Tentu Yohanes Paulus II berdoa supaya orang-orang yang dia cintai ini bisa terus hidup, terus sehat. Tapi itu tidak diberikan kepada dia. Apakah itu berarti Tuhan tidak mencintai Yohanes Paulus II? Bahkan lebih dari itu. Waktu dia masih remaja, masih dia kuliah, Anda tahu bagaimana Polandia dijajah oleh Nazi. Begitu banyak orang dibunuh di depan matanya. Orang-orang yang sangat-sangat dia cintai. Teman-teman dia yang hidupnya begitu baik. Banyak Romo dibunuh oleh Nazi. Nazi adalah kejahatan yang luar biasa. Dan itu terjadi di hadapan matanya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang selalu berdoa. Mereka bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Kenapa kok Tuhan membiarkan kejadian seperti ini? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku?
Tapi apa yang terjadi? Kita tahu Yohanes Paulus II tidak pernah berhenti berdoa. Seperti papanya ajarkan, selalu mohon karunia Roh Kudus. Selalu mohon supaya Roh Kudus memberi pencerahan, memberi terang, memberi kekuatan, memberi rahmat iman, memberi rahmat pengampunan, memberi rahmat kasih. Anda tahu apa yang terjadi? Yohanes Paulus II bersinar dalam hidupnya. Dia menjadi terang buat banyak orang. Dia menjadi santo yang luar biasa, yang membawa banyak sekali pertobatan. Bagaimana dengan kita? Anda mau bersinar? Rajin berdoa, cari kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Amin.